Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Ya, berjumpa lagi dengan Ibu Tri Agusvianti SPD. Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut ke bab 3. Kali ini kita pertemuan ini membahas tentang bab 3, yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sini ada tujuan pembelajarannya. Jadi di dalam ini kita akan di sini Ananda nanti bisa menceritakan proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dengan secara terperinci. Yang kedua itu nanti mampu menerapkan nilai-nilai dalam proses perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga itu Ananda dapat membedakan muatan materinya atau dari segi PPKI dan hasil amandemen dengan benar, ya. Oke. Di sini kita akan bahas ada 3, yaitu yang pertama itu seputar perumusan Undang-Undang Dasar, yang kedua pengesahan Undang-Undang Dasar, dan ketiga dukungan terhadap nilai perumusan dan pengesahan undang-undang. Coba dilihat di gambar itu ada lagi pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi nanti di kelas 8 kamu akan menghafal pembukaan ini. Jadi untuk kemarin sudah yang menghafal tentang contoh-contoh norma, terima kasih yang sudah mengirimkan. Apalagi sesuai dengan tepat waktu, ya. Tuh. Lanjutnya yaitu tentang seputar perumusan Undang-Undang Dasar. Yang pertama yaitu sidang BPUPKI. Nih, bisa kita lihat itu mulai kita dari sidang 10 Juli tahun 1945 membahas bentuk negara. Lalu sidang 11 Juli itu wilayah negara, persiapan penyusunan rancangan undang-undang dan pembentukan panitia perancang undang-undang, rancangan undang-undang. Lalu ada sidang tanggal 13 Juli yaitu penyampaian hasil rancangan. Yang 14 Juli itu kemerdekaan kita, ya. Lalu 15 Juli pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Yang 16 Juli melanjutkan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. 2. Kesepakatan bersama rumusan rancangan Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar diterima dengan sebulat-bulatnya. Lalu pengesahannya, itu ada proses pengesahannya disahkan setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus dan disahkan oleh PPKI, di mana proses pengesahan itu dilaksanakan pada 18 Agustus 1945. Tolong dibaca lagi bukunya, ya, karena di sini Bu menjelaskan hanya yang penting saja. Jadi yang punya buku dibaca bukunya, ya. Kalau tidak punya buku silakan buka PDF yang Ibu bagikan. Lalu yang kedua, sidang pengesahan rancangan undang-undang. Sidang 18 Agustus itu membahas tentang pengesahan undang-undang, susunan pemerintahan, pengangkatan presiden dan wakil presiden, serta pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, ya. Maaf ya, Ibu agak kurang enak badan. Lalu ada perbandingan pasal antara hukum dasar sebelum dan sesudah dilakukan perubahan oleh PPKI, di mana ini yang hukum dasar atau BPUPKI ada istilahnya hukum dasar, ada mukadimahnya, ada kalimat pembuka alinea ketiga seperti atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Lalu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Nah, ini ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ini sudah dirubah, ya, ada di dalam Piagam Jakarta. Lalu menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan undang-undang yang disahkan pada tanggal 18 Agustus yaitu yang pertama itu Undang-Undang Dasar. Lalu ada pembukaan, lalu atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Berarti itu yang tadi syariat Islam dirubah, ya, dari berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Ini kalau nggak salah ini banyak dapat protes dari Indonesia di bagian timur yang secara tidak langsung non-Islam. Jadi kalau misalnya di sini kewajiban menjalankan syariat Islam, otomatis mereka harus melaksanakan syariat Islam. Akhirnya dirubah menjadi Tuhan yang Maha Esa, berarti Tuhan yang satu. Lalu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia
dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu ini ada lagi perbedaannya. Kalau yang BPUPKI 2 orang wakil presiden, terus presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Terus presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Kalau yang ini tadi 2 orang wakil presiden, sedangkan yang terbaru yaitu yang PPKI seorang wakil presiden. Kalau yang tadi adalah beragama Islam, presiden ialah orang Indonesia asli. Terus tadi presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan, yang ini presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Lalu negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Diganti tadi ya, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu syarat-syarat untuk menjadi hakim ditetapkan oleh undang-undang. Lalu dirubah menjadi syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan oleh undang-undang. Berarti sama nih ya. Oh, kok ini untuk menjadi hakim, ini untuk menjadi dan diberhentikan, lebih dijabarkan. Lalu tidak ada ketentuan perubahan, sedangkan di sini diatur ketentuannya. Berarti kalau dulu tidak diatur ketentuannya, itu kalau yang PPKI itu perubahannya diatur. Dalam melaksanakan pertahanan dan pembelaan negara dalam peperangan Asia Timur Raya, negara Indonesia bekerja sama seerat-eratnya dengan Dai Nippon, itu udah dihapus ya. Nih ada konstitusi yang pernah diterapkan di Indonesia, yaitu yang pertama yaitu ada konstitusi RIS, itu pada tahun 1949. Ternyata ketika kita memakai konstitusi RIS itu kita merasa kurang cocok dengan Indonesia. Akhirnya berubah lagi menjadi Undang-Undang Dasar Sementara atau UDS tahun 1950. Jadi berarti konstitusi RIS itu hanya berlaku 1 tahun dari 1949 sampai 1950. Lalu yang ketiga yaitu ada Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang disahkan melalui Dekret Presiden 5 Juli 1949. Lalu kita akhirnya kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 hasil amandemen. Berarti hasil amandemen ya, karena yang di bagian 1950 itu yang disahkan melalui Dekret Presiden itu ada hal-hal yang agak sedikit berubah. Jadi makanya di amandemen. Amandemen itu adalah perubahan sesuai dengan zamannya untuk hal yang lebih baik. Oke, selanjutnya nih perubahannya yaitu mulai dari muatan materi yang berubah yang disahkan PPKI dan hasil amandemen. Kalau yang disahkan PPKI, susunan dasar undang-undang itu terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Sedangkan yang hasil amandemen itu mulai dari pembukaan, pasal-pasalnya itu ada pasal-pasalnya dan aturan tambahannya ya. Bisa dilihat itu perbedaannya. Yang selanjutnya bentuk dukungan terhadap nilai perumusan pengesahannya, yaitu arti penting undang-undang bagi negara Indonesia, ada penjabarannya sebagai dasar hukum tertinggi ya. Periodisasi konstitusi di Indonesia. Periodisasi berarti waktu-waktunya yang sudah Ibu jelaskan tadi kan. Yang pertama yaitu mulai dari undang-undang nih ya, dari bawah yang ditetapkan oleh PKI, lanjut kepada konstitusi RIS tahun 1949, lalu berubah menjadi UUD 1950, lalu lagi kembali ke undang-undang yaitu melalui Dekret Presiden 5 Juli, akhirnya kembali lagi kepada yang sudah di amandemen ya. Oke. Selanjutnya yaitu pelaksanaan undang-undang dalam berbagai bidang, mulai dari ada politik, yaitu tentang pemerintahan, kekuasaan, lalu ada ekonomi tentang kondisi keuangan negara, lalu ada sosial tentang jaminan kehidupan masyarakat, ada budaya tentang hasil cipta rasa dan karsa, ada pertahanan keamanan tentang upaya pertahanan dan keamanan. Lalu ada dukungan terhadap pelaksanaan undang-undang, mulai dari disiplinnya, kita harus disiplin, harus toleransi, menjaga persatuan kesatuan dan bekerja keras dan rela berkorban. Oke, di sini ada latihan. Latihan di sini, buatlah sejarah tentang konstitusi yang pernah diterapkan di Indonesia. Bisa dilihat tadi di bagian konstitusi yang pernah diterapkan dan periodisasi tadi. Tapi membuat sejarah ini
bukan melalui tulisan, tetapi membentuk bagan ya, seperti gambar atau bagan seperti yang tadi bisa kembali tadi lihat slide ibu kan, hanya berbentuk bagan, tetapi di situ dijelaskan sedikit tentang sejarahnya, kenapa itu diberlakukan, kenapa berubah undang-undangnya. Jadi ibu tidak menerima berbentuk tulisan yang panjang sekali, tidak usah. Yang penting-penting saja kamu buat seperti bagan atau diagram ya. Terus tugas itu dibuat di buku latihan, ibu tidak terima di dokumen ya. Jadi nanti dibuat di buku latihan, terus difoto. Untuk kelas 7I, tolong kirimkan tugas itu di bagian tugas kelas, jangan di bagian forum. Karena nanti kalau kamu tidak tahu berapa nilai kamu ya, karena ibu tidak bisa menilai kalau di forum. Kirim di bagian tugas kelas, buka tugasnya, tugas bab 3 atau bab 2 atau bab 1 ya. Bagi yang belum ngumpul tugas, tolong jangan WA pribadi ibu lagi dengan assalamualaikum bu, tugasnya mana bu, yang ini kayak bagaimana bu. Buka video materi, di dalam video materi ada tugasnya. Bagi yang belum mengerjakan tugas, silakan dibuka di Google Classroom, dicek tugas bagian bab 1, bab 2, bab 3, bagaimana kamu ketinggalan ya. Dan setiap tugas itu ada masa seperti tenggang waktunya atau deadline-nya. Dan kenapa nanti jangan sampai nanti bu, tugas saya sempurna, kenapa nilainya tidak sempurna? Karena berarti melewati deadline-nya atau batas waktunya ya. Jadi di situ kamu belajar disiplin untuk tidak menunda-nunda tugas. Oke? Sampai sini dulu pelajarannya. Tolong latihannya dikerjakan, jangan lupa belajar juga di rumah. Semoga Anda semua sehat selalu. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.